Bandar Lampung, kota besar yang terletak di Teluk Lampung, sebuah wilayah di ujung selatan Pulau Sumatera. Provinsi yang terkenal dengan kain tapisnya ini ternyata masih menyimpan surga tersembunyi di dalamnya. Terdapat sebuah pulau dengan luas sekitar 13 hektar, terletak di Teluk Lampung, antara ujung selatan Pulau Sumatera dan ujung barat Pulau Jawa di perairan Selat Sunda, dikenal dengan Pulau Pasaran. Secara administratif, berada di wilayah Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, yang berjarak sekitar 5 km dari Kota Bandar Lampung. Akses ke Pulau Pasaran dapat ditempuh melalui jalur jembatan yang bisa dilewati oleh pejalan kaki dan motor sepanjang 500 meter, yang merupakan penghubung antara Pulau Pasaran dengan daratan di Teluk Betung. Pulau Pasaran memiliki pemandangan yang sangat indah dan memiliki potensi wisata air. Di Pulau Pasaran ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun sentra pengolahan ikan khususnya untuk ikan teri. Sektor perikanan menempati urutan pertama dalam mata pencarian dan kegiatan ekonomi masyarakat Pulau Pasaran, seperti penangkapan dan pengolahan cumi dan ikan lainnya, serta ada juga sebagian masyarakat yang melakukan budidaya kerapu, kakap putih, dan kerang hijau menggunakan keramba jaring apung atau KJA. Sekitar 60% lahan pemukiman di Pulau Pasaran digunakan oleh masyarakat sebagai tempat penjemuran ikan teri yang sudah direbus. Struktur masyarakat di Pulau Pasaran, jumlah pengolah perikanan sebanyak 109 orang, buruh sebanyak 192 orang, pembudidaya perikanan sebanyak 35 orang, dan pengepul sebanyak 8 orang. Para pekerja ikan teri didominasi oleh perempuan karena dinilai lebih sabar dan teliti dalam kegiatan menyortir ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said bin Adi. Kebetulan saya di sini selaku Ketua Koperasi Nelayan Produsen Kalaju yang terletak di Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Koperasi ini bergerak di bidang terutama hasil produksi nelayan di ikan ya. Jadi tidak itu juga kita mengadakan ada yang bukan memang hasil nelayan, artinya fasilitas-fasilitas nelayan termasuk senkul, terus kastorit, terus jasa angkut, terus penjualan ikan. Jadi sudah banyak yang memang koperasi ini dijalankan, termasuk kios yang memang dikelola oleh orang-orang kita, orang Pulau Pasaran. Alhamdulillah berangsur naik. Dulu pertama buat kita 30 orang, sekarang sudah kurang lebih 74 orang. Dan yang baru-baru juga ada, cuman saya belum merocek lagi. 4 hari yang lalu ada yang masuk dari perlahan, saya anggota itu bertambah. Ya, sebenarnya untuk presentasinya ya kurang lebih 90% penghasil ikan teri ya. Tetapi selebihnya ada yang kayak kepiting, terus keramba KJA atau keramba jaring apung itu kayak pelihara kakap, pelihara ikan kerapu dan sebagainya. Nah, ada juga dari kerang hijau. Kerang hijau itu keramba kerang hijau atau kalau kita budidaya kerang hijau.
Teri itu ada beberapa kriteria termasuk tapi yang dominan di Pulau Pasaran itu ada 3 kriteria, itu teri jengki, teri bontio, kalau bahasa Jakarta sih ya bahasa kita teri bontio, terus teri nasi. Tapi ada juga kayak teri katak, tapi itu nggak dominan. Yang dominan sekali itu ada 3 macam, yaitu jengki, bontio, dan teri nasi. Ikan teri yang diproduksi di Pulau Pasaran memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari sistem pengolahannya. Setelah ikan teri ditangkap, langsung dilakukannya proses pencucian dan perebusan agar teri tersebut terhindar dari bakteri. Setelah itu, langsung dilakukannya penjemuran di hari yang sama agar kualitas mutu ikan teri tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarsono sebagai pengolah ikan dari Pulau Pasaran. Kita kerja di ikan sudah dari tahun 2005 sampai tahun 2024. Jadi udah berapa tahun? Udah 19 tahun. 19 tahun. Jadi pengolah sama pengumpul. Kebetulan saya dipercaya sebagai pengumpul ikan sama kawan-kawan. Jadi tadinya dapat dikit-dikit karena dibantu sama kawan-kawan, jadi ada nilai tambah itu, jadinya agak banyak. Rata-rata yang banyak itu teri buntio sama teri jengki. Kadang nasi juga, kalau lagi pas kena nasi juga banyak. Perbedaan teri nasi sama buntio sama jengki itu berbedanya di harga, Pak. Teri nasi kalau lagi bagus bener, kalau kualitasnya benar-benar bagus, itu harganya bisa nyampe 100, bahkan sampai 110. Kalau teri buntio itu kalau lagi bagus bener ya kisaran 80 atau 85. Kalau teri jengki itu kisarannya 60 bahkan sampai 50. Itu pun yang kualitas bagus. Bisa jatuh kalau kualitas ikannya kurang bagus, itu harganya bisa di bawah harga standar yang tadi saya ucapkan. Kalau ikan Pulau Pasaran terutama itu masuk di Jakarta dulu. Jakarta, setelah dari Jakarta bisa juga ada sebagian yang di daerah luar Jakarta, minimal dari di Padang, di Pekanbaru atau di Jambi. Tapi 60%, 70% itu masuk Jakarta, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendrik Sutiono. Saya sebagai pengolah ikan teri di Pulau Pasaran ini. Saya berdua dengan Pak Sutar termasuk sebagai pengurus koperasi. Wakil ketua koperasi. Itu dalam 1 bulan seperti kita itu di sini namanya 18. Dari 18 itu kita kerja maksimal 15 hari. Itu setiap hari. Nah, itu tergantung bahan baku yang ada di laut. Kalau misalkan bahan bakunya di laut, sampai 1 bulan itu sampai 20 hari maksimal. Tapi kalau lagi nggak ada, lagi kurang bahan baku, dalam 1 bulan paling 1 minggu atau maksimalnya 10 hari. Kalau menurut kami itu sangat mendukung sekali, karena kami ingin ada satu cita-cita kami untuk naik kelas. Artinya dengan adanya ekspor ini mudah-mudahan bisa bahan baku kita atau ikan kita ini masuk ekspor supaya ada nilai tambah. Ya,
mudah-mudahan adanya ekspor bisa meningkatkan kualitas kita, bisa barang kita itu bisa diakui, terus bisa menambah penghasilan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Sentra pengolahan ikan di Pulau Pasaran memiliki berbagai fasilitas, di antaranya rumah pengeringan. Rumah pengeringan berfungsi untuk menjamin kualitas mutu ikan teri tetap terjaga. Karena bahan baku yang datang akan langsung dibawa masuk ke dalam ruangan, dan bahan baku akan dilakukan pemeriksaan mutu terlebih dahulu. Dilakukannya pemeriksaan agar mutu ikan teri sesuai standar dan dapat diproduksi di Pulau Pasaran. Ikan teri yang sudah lolos pemeriksaan mutu langsung dibawa ke dalam rumah pengeringan untuk proses penjemuran. Kemudian, sesudah sarana penjemuran disiapkan dalam kondisi yang bersih, ikan teri langsung disusun secara hati-hati dalam para-para dan dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari minimal pada suhu 40 derajat Celcius, dengan waktu untuk ikan teri nasi minimal 1 jam dan ikan teri jengki selama 1,5 jam. Ikan teri yang sudah kering langsung dipindahkan ke dalam wadah untuk dilakukannya penyortiran. Hal ini dilakukan untuk memilah teri yang rusak agar tidak terbawa dengan teri yang akan dikemas. Setelah itu, ikan teri yang sudah dikemas dapat disimpan di dalam cold storage sebelum dilakukannya kegiatan pemasaran. Ikan disimpan dengan suhu tertentu sehingga mutu dan higienis tetap terjaga. Saya mau cerita kronologinya kenapa Pulau Pasaran. Jadi warga kita di Pulau Pasaran ini dulu pulau yang memang hanya dipinjamkan dari anak adat ya, dari keluarga besar raja atau ratu. Jadi Pulau Pasaran itu pemiliknya itu beliau. Terus dipinjamkan oleh kita para nelayan ini untuk menjemur ikan awal-awalnya. Nah, kami yang di sini itu hanya numpang jemur ikan, bukan penduduk, bukan penghuni atau bukan di sini, tetapi di sana di Kangkung di ujung bom sana sebelah. Jadi kami yang di sana, kalau Bapak mana, Bapak di sana di Pulau Pasaran ikan, karena transaksi ikan itu ada di sini. Jadi yang menyebut pasaran itu mereka, bukan dinobatkan atau disematkan nama pasaran itu. Mereka, sebab saya dengar sendiri zaman dulu, kakak mana? Kakak di Pulau Pasaran sana, maksudnya pasaran ikan di sini. Jadi kami di sana, di Kangkung sana, di ujung bom itu menyebut pulau transaksi ini Pulau Pasaran. Jadi untuk pasaran ikan. Sehingga dulu nggak direbus, hanya dicop, dikasih garam, beberapa menit, terus dikeringkan. Terus didus, nanti dimasuk keranjang. Dulu bukan dus, keranjang. Dulu keranjang terus dibawa ke gudang di tempat kami yang menjemur ikan di sini dulu. Jadi Pulau Pasaran itu tidak diresmikan seseorang, tapi berdasarkan bahasa kayak sebuah inisial lah, artinya karena di sini untuk pasaran ikan, untuk transaksi ikan, jual beli ikan, makanya disebut Pulau Pasaran. Pasaran itu Pulau Pasaran ikan dulu. Jadi transaksi ikan dulu kan dagangnya dekat-dekat, terus setiap beli ikan apa ada di sini. Bukan kita ke laut atau beli dari mana, bukan. Jadi orang-orang dagang anunya di sini. Itu menurut sejarah seperti itu. Pada tanggal 7 Februari 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan meresmikan Kampung Nelayan Modern Pulau Pasaran sebagai sentra hilirisasi perikanan.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Dengan hormat Bapak Budi Sulistyo, kami persilakan. Bahwa teri di pasaran itu adalah spesifik. Dan kami menurunkan tim untuk mempelajari, sehingga di sini muncul dibangun adalah untuk mendukung bagaimana nilai tambah pengolahan teri. Jadi rumah ini higienis. Kami siapkan untuk produk di sini untuk siap kualitas ekspor. Jadi ini adalah gedung yang sudah memiliki sertifikasi kelayakan pengolahan dan dilengkapi dengan HACCP. Jadi sebetulnya hasil produksi dari sini nanti siap untuk ekspor. Dan sudah ada calon off-takernya, Pak Gubernur, Pak Kepala dan Bu Wali Kota, ini kami siapkan. Kemudian di sana adalah rumah penyimpan pendingin. Jadi hasil dikeringkan secara higienis dan semuanya kami cek di laboratorium. Terus kemudian ini adalah sentra kuliner, mohon berkenan nanti adalah menjadi bagian untuk bagaimana hasil perikanan di sini, terutamanya teri, menjadi bagian dari atraksi wisata di sini. Jadi adalah satu kawasan yang dibangun dan di sini adalah bagaimana UMKM nanti berkembang. Di sana adalah tempat untuk pelatihan. Ini adalah satu hal yang terpadu. Jadi Saksi bersama-sama diresmikannya beragam fasilitas yang merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat Pulau Pasaran. Antara lain rumah pengering higienis, kemudian gudang beku portable atau penyimpanan dingin ikan teri. Selanjutnya ada sentra kuliner, kios nelayan, dan balai pertemuan nelayan. Dengan beragam fasilitas ini diharapkan Pulau Pasaran dapat menjadi salah satu kampung nelayan modern di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah diresmikannya beragam fasilitas kampung nelayan modern Pulau Pasaran, resmi juga kompleks yang dibangun oleh KPP diserah terimakan kepada masyarakat. Mohon izin sebelumnya untuk dapat bisa melakukan foto bersama terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ibu Leha, saya masyarakat Pulau Pasaran. Di sini saya mendapat fasilitas kios dari Pulau Pasaran. Di sini sudah berjalan 2 bulan. Hasilnya alhamdulillah sangat bermanfaat. Sebagai kami ibu-ibu mendapat penghasilan dari adanya kios ini. Sebelumnya saya ibu rumah tangga. Suami saya mengolah. Alhamdulillah setelah ada kios ini, kami ibu-ibu bisa membantu perekonomian keluarga lewat jual ikan-ikan ini di kios. Omsetnya waktu bulan kemarin itu 700. Setelah sudah banyak yang tahu, bisa 100% sampai 1.500.000, 1.700.000. Untuk jenis ikan ini ada teri buntiau. Teri buntiau ini kami jual per kilonya 90.000. Ini ada lemet, ikan lemet. Ini per kilonya 40.000 untuk jenis lemet. Ada juga ini ikan kembung. Ikan kembung per kilo sama dengan lemet 40.000. Biasanya di sini ada teri jengki juga. Kebetulan lagi habis. Teri jengki itu sekitar 60.000. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang sudah memberi kesempatan kami ibu-ibu Pulau Pasaran di sini mendapatkan kios untuk mempromosikan produksi ikan kami lebih luas lagi. Banyak sekali manfaat yang saya rasakan setelah peresmian Pulau Pasaran ini. Kami semua berharap setelah diresmikan Pulau Pasaran lebih maju, lebih berkembang, lebih dikenal masyarakat luas, lebih dikenal luar kota, dan kami berharap bisa dikenal luar negeri. Kehadiran kampung nelayan modern
atau Kalamo di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan melalui peningkatan mutu produk, meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan. Harapan warga Pulau Pasaran jangan lepas dari bimbingan dan mudah-mudahan kedepannya bisa maju, bisa sukses selalu. Intinya biar bisa mengangkat ekonomi untuk warga Pulau Pasaran. Harapan kami dengan adanya ekspor di Pulau Pasaran ini bisa meningkatkan SDM Pulau Pasaran, terutama dari kualitas ikan dan mendapat tambahan nilai atau penghasilan di luar penjualan ikan lokal. Keindahan alam dan kekayaan yang dimiliki, Pulau Pasaran memberikan pelajaran berharga tentang kegigihan dalam memegang teguh adat istiadat leluhur dan menjaga mutu produk pengolahan ikan teri, serta menjaga kepercayaan konsumen. Kegigihan masyarakat Pulau Pasaran dapat dijadikan contoh untuk berjiwa semangat dan berjuang demi masa depan.